Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 192. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah Xiahong berhasil mengeluarkan baju zirah naga merah dan juga tombak naga merah, sebuah cahaya mulai keluar dari dalam tubuhnya. Tak lama, suara auman naga mulai terdengar begitu jelas. Kuatnya, dua artefak ini membuat banyak orang mulai menatap kasihan pada sosok Muchen. Bahkan Jiuyu mulai merasakan adanya bahaya yang dibawa oleh lawan dari Muchen itu. Dirinya tak menyangka jika orang yang sudah memiliki kekuatan di atas lawan masih akan memanggil artefak Semi Sain sebagai atribut tambahan. Tak lama, sosok pemuda itu mulai terbang ke arah Muchen dengan membawa tombak merahnya. Namun siapa sangka kecepatannya saat ini akan meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Muchen yang melihat serangan ini dengan cepat mundur 2 langkah dan mengibaskan lengan bajunya. Kibasan itu mulai membawa cahaya keemasan yang berubah menjadi sebuah perisai pelindung tubuh dari Muchen. Setelah perisai ini terbentuk, cahaya tombak berwarna merah tanpa ragu mulai menghantam dirinya. Tapi karena serangan dari Xiahong terlalu kuat, perisai milik Muchen hancur berkeping-keping hingga tombak merah mengarah kepada tenggorokan Muchen. Beruntungnya, tepat sebelum tombak itu berhasil menembus tenggorokan dari Muchen, sebuah cahaya hitam datang dari mata pemusnah miliknya dan langsung memberikan sebuah perlawanan. Dari kejauhan, Xiahong tahu jika cahaya hitam yang baru saja terbentuk juga berasal dari artefak Semi Sain. Meskipun begitu, dirinya tetap yakin jika artefak itu tidak akan bisa menyaingi artefak miliknya. Tanpa babi-babi, cahaya merah yang berasal dari serangan tombak kembali menyelimuti tubuh dari Muchen. Melihat serangan yang bisa menghancurkan makhluk di tingkat ke-9, Muchen pun memutuskan untuk memanggil sayap Phoenix agar bisa menghindar. Dan setelah berhasil kabur, dia segera muncul tepat di belakang tubuh dari Xiahong membawa pukulan yang berisi roh naga dan juga Phoenix sejati. Ketika pukulan ini dilayangkan, sebuah cahaya ungu keemasan mulai terlihat dari kejauhan dengan membawa aura yang begitu menakutkan. Bahkan serangan ini bisa melukai seseorang yang berada di tingkat akhir level ke-9 jika sampai terkena. Xiahong yang merasakan adanya bahaya dari arah belakang memutuskan untuk berbalik, menodongkan tombak ke arah tubuh dari Muchen, dan dia jelas ingin membentuk sebuah pertahanan dengan serangan baliknya. Namun Muchen tampak mengabaikan tombak itu dan memilih lebih untuk melayangkan pukulan yang mendarat di tubuh Xiahong ini. Tepat ketika serangan itu mengenai tubuh dari seorang Xiahong, cahaya hitam yang berasal dari mata pemusnah juga mulai menyerang tombak yang telah datang. Hal ini membuat tubuh Xiahong langsung terpental jauh ke belakang. Beruntung dia menggunakan baju zirah naga merah untuk melindungi tubuhnya dari luka akibat serangan Muchen. Semua orang yang melihat pukulan yang Muchen layangkan terlihat tidak berani melayangkan cemoohan lagi. Mereka takut jika sampai menyinggung Muchen, maka mereka akan menjadi samsak bagi pemuda itu. Xiahong yang masih memikirkan cara untuk bisa mengirimkan Muchen menuju alam baka mulai menggeram marah, dan dia tahu bahwa dirinya saat ini akan dijadikan batu loncatan bagi seorang pemuda bernama Muchen untuk bisa meraih ketenaran di benua Tianluo ini. Setelah berpikir cukup lama, Xiahong memutuskan untuk mengganti segel di tangannya agar lautan agung di dalam tubuhnya bisa keluar. Dari lautan agung ini 9 simbol berbintang mulai memancar seolah-olah terlihat begitu nyata. Muchen ketika menyaksikan adegan itu jelas tahu jika Xiahong sedang membentuk tubuh Dharma, 9 binatang buah surgawi yang telah menempati peringkat ke-57 dari 99 tubuh Dharma tertinggi. Dan tubuh Dharma ini sangat berbahaya karena mengandung kekuatan 9 binatang ilahi yang cukup ganas. Tatapan iri mulai dilayangkan oleh begitu banyak orang pada Xiahong, dan mereka yakin jika sosok pemuda itu pasti memiliki kekuatan yang luar biasa hingga mampu mengolah tubuh Dharma yang telah menempati peringkat ke-57. Tak ingin mengulur banyak waktu, sosok Xiahong mulai muncul di atas tubuh Dharma miliknya. Hanya dengan 1 kali hentakan kaki, sebuah cahaya merah mulai melayang ke arah dari Muchen berada. Serangan ini jelas lebih kuat daripada sebelumnya, dan ketika menyaksikan adegan itu, masih dengan tenang Muchen mengganti segel di tangannya hingga tinjuan berwarna emas yang disertai dengan raungan naga mulai menghantam serangan yang telah datang. Namun pertahanan Muchen semakin lama semakin terkikis oleh serangan yang telah dilayangkan oleh Xiahong, dan di sisi
lain Xia Hong yang melihat hal ini mulai melayangkan senyuman penuh ejekan. Bahkan dia berkata, keluarkan tubuh Dharma milikmu atau kau tidak akan pernah melihat dunia ini lagi. Mu Chen yang mendengarkan ejekan ini juga mulai melihat jika serangan sang lawan mulai mendekat pada dirinya. Karena hal inilah dia memutuskan untuk memejamkan matanya sejenak. Ketika matanya terbuka kembali, sebuah cahaya emas mulai terlihat dari bola mata Mu Chen. Bersamaan dengan hal ini, sebuah cahaya emas mulai mengembun hingga membentuk sebuah matahari di belakang sosok bayangan emas. Aura dan juga cahaya yang terpancar jelas begitu kuat, namun setiap orang yang hadir tidak bisa mengetahui asal-usul dari tubuh Dharma yang telah dikembangkan oleh Mu Chen, dan mereka yakin jika tubuh Dharma ini tidak berada di daftar 99 tubuh Dharma tertinggi. Beberapa dari mereka mulai berpikir jika tubuh Dharma ini mungkin memang tidak masuk di dalam daftar itu, tapi memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Namun satu sosok cantik yang tidak lain merupakan Qinya mulai terlihat ragu dengan tubuh Dharma Mu Chen. Dirinya seperti tidak asing dengan kekuatan itu. Setelah berpikir cukup lama, dia mulai berseru, bukankah itu adalah tubuh Dharma yang cukup mirip dengan tubuh Dharma yang telah dikultivasikan oleh Garuda dari Istana Iblis Suci? Mendengarkan hal ini, Musan dan juga Jiangling segera menjawabnya, sepertinya memang cukup mirip, tapi aku tidak bisa memastikannya. Dan bagaimana bisa Mu Chen yang hanya berasal dari alam Daluo bisa memiliki tubuh Dharma yang begitu misterius seperti itu? Xia Hong yang melihat tubuh Dharma Mu Chen mulai terbentuk terlihat sedikit panik. Karena tak ingin hal buruk terjadi, dia pun memutuskan untuk segera melayangkan serangan tanpa menunggu sang lawan untuk bersiap. Dengan tatapan tajam, Xia Hong mulai menyatukan tangannya untuk membentuk sebuah segel yang cukup misterius. Setelah segel ini selesai dibentuk, 9 binatang yang ada di bawah kakinya mulai meraung marah memancarkan cahaya merah yang membawa sebuah keganasan tertentu. Cahaya yang ada secara bertahan mulai mengembun hingga membentuk 9 binatang buas, dan 9 binatang ini dengan cepat mulai meraung serta melayangkan pukulan membawa cahaya merah menuju ke arah dari Mu Chen. Di sisi lain, Mu Chen sudah berdiri tepat di atas tubuh Dharma miliknya, dan saat ini sudah ada 8 matahari yang telah terbentuk. Melihat adanya cahaya merah yang semakin mendekat, dia masih terlihat begitu tenang. Mu Chen hanya memanggil cahaya keemasan dari matahari yang ada sambil berkata, 9 kekuatan ilahi, 8 roda surgawi yang. Setelah selesai mengatakan hal ini, lingkaran yang cukup mirip dengan sebuah roda mulai terlihat berputar dengan simbol-simbol yang rumit di permukaannya, dan roda ini dengan pelan mulai terbang di depan tubuh Mu Chen seolah-olah sedang membentuk sebuah perisai. Dari kejauhan, Xia Hong yang melihat hal itu, terutama pada perisai yang telah dibentuk Mu Chen, hanya tersenyum singkat. Dia yakin apabila serangannya akan jauh lebih kuat hingga bisa mengirimkan Mu Chen menuju ke alam baka. Hanya dalam hitungan detik saja, pukulan terlihat mengenai perisai yang sudah dibentuk oleh Mu Chen, dan akhirnya pung, ledakan yang cukup keras juga membuat tatapan mata banyak orang tertuju pada satu titik yang sama. Xia Hong yang juga melihat ledakan itu tertawa singkat. Dirinya yakin jika Mu Chen sebentar lagi pasti akan binasa. Namun siapa sangka jika cahaya merah yang telah dibawa oleh serangan Xia Hong tiba-tiba saja membeku. Bahkan Xia Hong juga merasakan jika pukulan yang dia layangkan sudah tak bisa dikendalikan lagi. Di sisi lain, Mu Chen mulai tersenyum penuh dengan arti. Dia tak menyangka jika rencana ini akan berjalan dengan mulus. Di tengah tawa yang menggelegar, Mu Chen berkata, aku rasa aku tidak pantas menerima hadiah dari Tuan Muda Xia Hong. Dengan kerendahan hati, aku akan mengembalikannya pada dirimu. Setelah mengatakan hal ini, Mu Chen segera membentuk sebuah lingkaran dengan 10 jarinya, dan akhirnya membelokkan serangan cahaya merah tua kembali kepada Xia Hong. Kejadian ini jelas membuat banyak orang melayangkan tatapan mata heran dengan metode yang telah digunakan oleh Mu Chen tersebut. Ketika banyak sosok yang melihatnya, Mu Chen masih tetap terlihat begitu santai. Dia tahu setelah meningkatkan kekuatan dari tubuh abadi matahari agung, maka tubuh Dharma ini akan memiliki kemampuan untuk melakukan penyerangan, bertahan, dan juga mengikis serangan hingga mendorong serangan menuju ke tempat asalnya. Tak lama kemudian, Mu Chen mulai mengganti segel di tangannya hingga serangan berwarna merah yang melesat ke tubuh Xia Hong menjadi jauh lebih kuat. Melihat serangan yang dilayangkan sebelumnya berbalik menuju ke arah
arahnya membuat raut wajah dari seorang Xia Hong menjadi ketakutan. Namun dirinya tak memiliki banyak waktu untuk berdiam diri. Dengan segel baru yang telah dibentuk, energi spiritual mulai meletus dari dalam tubuh 9 binatang buas untuk menghantam cahaya merah yang telah datang, dan akhirnya dar! Ledakan yang begitu dahsyat mulai terdengar hingga Xia Hong terus memperhatikan daerah itu. Siapa sangka jika tabrakan kedua serangan itu mulai membuat retakan pada tubuh Dharma tertinggi milik Xia Hong. Tak lama kemudian tubuh Dharma miliknya benar-benar hancur lebur yang membuat tubuh dari Xia Hong juga langsung memuntahkan cairan merah dan dia terluka parah. Melihat keadaan ini banyak sosok menatap tak percaya. Bahkan dengan gagah Mu Chen masih berdiri dengan tenang di atas tubuh abadi matahari agung miliknya. Setelah merasakan kekalahan ini, dengan cepat Xia Hong segera memerintahkan lelaki tua berjubah abu-abu untuk mengirimkan para anggota dari alam Daluo menuju ke alam baka. Mendengarkan perintah seperti ini, sosok pria tua berjubah abu-abu menganggukkan kepalanya singkat dan mengajak 3 orang lainnya untuk melakukan pergerakan. Tujuan mereka jelas langsung tertuju pada Lin Jing yang terlihat paling lemah. Jiu Yu yang berada di dekat dari Lin Jing mulai menyadari serangan yang akan dilayangkan. Dengan tatapan mata marah, dia memutuskan untuk melayangkan serangan api abadi ke punggung dari lelaki tua berjubah abu-abu. Orang tua itu pun merasakan serangan mengarah pada dirinya, terlihat tak ingin menghindar, dan siapa sangka ketika serangan Jiu Yu sudah semakin mendekat, sosok pemuda tingkat 8 dari dinasti Xia Agung muncul di belakang tubuh dari tetua demi menyelamatkannya. Tapi karena serangan dari Jiu Yu yang begitu kuat, sosok itu pun terlihat meledak dan berubah menjadi debu setelah terkena serangan dari api abadi. Tetua berjubah abu-abu yang melihat hal ini jelas terkejut, namun dirinya tak berniat untuk menghentikan laju kecepatannya, dan dia yakin jika dia bisa mendapatkan Lin Jing, maka dia akan bisa menyelamatkan Xia Hong. Di sisi lain, Mu Chen yang melihat kejadian ini hanya tersenyum santai, dan dia jelas tahu jika gadis muda bernama Lin Jing itu tidak sesederhana yang dipikirkan oleh orang-orang, karena dia merupakan putri dari Lindong, sang penguasa alam bela diri. Hanya dalam hitungan detik saja para anggota dari dinasti Xia Agung sudah mengepung Lin Jing. Bahkan orang-orang itu terlihat tidak segan untuk memanggil energi spiritual yang begitu besar dari dalam tubuhnya demi bisa menekan Lin Jing. Tapi sosok Lin Jing masih terlihat sangat santai dengan senyuman di wajahnya yang cukup manis. Dengan gerakan pelan, sebuah boneka hitam yang memiliki simbol kuno mulai muncul di telapak tangannya. Sambil mengeluarkan senyuman penuh menggoda, gadis cantik itu mulai mengangkat boneka tersebut agar sosok tua di depannya bisa melihat. Dan benar saja, ketika melihat pada benda itu, tetua berjubah abu-abu dengan cepat mulai memerintahkan para anak buahnya untuk mundur karena merasakan bahaya yang luar biasa. Orang-orang yang melihat tindakan dari tetua dinasti Xia Agung, mereka semuanya cukup terkejut dan tidak menyangka jika orang dari dinasti Xia Agung bahkan akan mundur begitu saja sebelum melayangkan serangan kepada Lin Jing. Sementara Lin Jing yang melihat jika sang lawan ingin melarikan diri, dengan penuh tawa dia mulai berkata, "Karena kalian sudah di sini, kenapa harus pergi?" Dengan hembusan nafas yang dia hembuskan pada boneka hitam, akhirnya sebuah semburan energi dingin mulai menyebar. Hawa dingin yang ada dengan cepat mulai membentuk. Sosok hitam yang berdiri di samping dari Lin Jing memegang sebuah tombak panjang, dan sosok itu berwajah datar dengan permukaan tubuh yang telah dipenuhi simbol-simbol yang membawa hawa dingin. Bahkan ledakan energi spiritual dari tubuh sosok hitam itu terasa sudah mencapai puncak tingkat ke-9. Beberapa orang yang melihat sosok itu yakin jika boneka tersebut adalah jenis boneka roh yang dibuat oleh makhluk yang sudah mencapai tingkat tertinggi level bumi dengan latar belakang yang sangat kuat. Tatapan iri mulai terlihat di wajah semua orang. Mereka tak menyangka jika sosok gadis bernama Lin Jing akan memiliki boneka roh yang telah menjadi pendampingnya. Di tengah
tengah tatapan heran dan juga iri yang dilayangkan untuknya, Lin Jing memilih untuk memerintahkan pada boneka hitamnya menghancurkan para anggota dari dinasti Xia Agung. Tetua berjubah abu-abu yang mendengarkan perintah ini mulai memandang dengan penuh khawatir. Dirinya jelas tahu seperti apa jarak kekuatan di antara mereka. Melihat serangan yang telah datang, tetua berjubah abu-abu dan juga para anak buahnya memutuskan untuk mundur secara terpisah. Namun siapa sangka jika ujung pedang telah mencuat di tenggorokan dari 3 orang dinasti Xia Agung hingga membuat mereka berubah menjadi 3 patung es. Tetua berjubah abu-abu yang melihat perubahan ini dengan cepat mulai melepaskan energi spiritual di dalam tubuhnya agar bisa mundur dengan cepat, tapi gerakannya masih kalah dengan tebasan yang dilayangkan oleh boneka berwarna hitam tepat di dadanya. Pedang energi dingin yang dengan cepat membuat tubuh dari tetua berjubah abu-abu itu berubah menjadi patung es yang kemudian membuat semua orang yang melihatnya tercengang karena tidak percaya. Mereka semuanya benar-benar tak menyangka jika gadis bernama Lin Jing yang dianggap paling lemah justru merupakan orang yang memiliki metode paling kejam. Mu Chen dari kejauhan juga terkejut. Dirinya yakin jika dia yang menghadapi boneka roh berwarna hitam itu mungkin juga akan menderita kerugian yang cukup parah, dan dia pun memutuskan untuk kembali melayangkan tatapan mata tajam pada sosok Xia Hong yang sudah berani memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penyerangan terhadap Lin Jing. Dari kejauhan Xia Hong tahu tatapan mata itu. Dia pun mulai merubah dirinya menjadi seberkas cahaya untuk kabur secepat mungkin. Mu Chen yang melihat usaha itu dengan cepat kembali melayangkan sebuah serangan telapak tangan ilahi tubuh abadi matahari agung untuk mencengkeram tubuh dari Xia Hong. Di bawah cengkeraman tangan emas, 3 artefak semi-sain yaitu baju sirah naga merah, tombak naga merah dan juga mutiara pemecah laut mulai melayang keluar. Melihat hal ini, Mu Chen pun segera mengambilnya untuk menukar nyawa dari Xia Hong dengan ketiga benda tersebut. Setelah kepergian Xia Hong, sebuah gulungan emas juga mulai melayang di udara. Gulungan ini berisi surat pengakuan hutang antara dinasti Xia Agung dan juga Lin Jing. Mu Chen yang melihat 3 artefak semi-sain di tangannya mulai tersenyum penuh arti, dan dia yakin jika harga ketiganya akan begitu tinggi. Beberapa orang yang melihat artefak itu juga mulai melayangkan tatapan mata serakah. Mereka jelas menginginkan benda-benda itu, namun tidak ada satupun yang berani mengambil tindakan untuk berhadapan dengan Mu Chen. Mereka sudah tahu seberapa hebat kekuatan Mu Chen dan juga Lin Jing. Di tengah-tengah tatapan mata dari semua orang, Mu Chen meminta pada Jiu Yu dan juga Lin Jing untuk mengambil artefak yang mereka inginkan dari rampasan Xia Hong. Namun Lin Jing tidak mau karena dengan reputasinya dia bisa mendapatkan lebih dari itu. Lin Jing jauh lebih suka dengan gulungan hutang yang ada. Dia juga berjanji pada Mu Chen akan membagi hasilnya setelah dia berhasil menagihnya pada dinasti Xia Agung. Mendengarkan janji ini, Mu Chen yakin jika dinasti Xia Agung pasti akan segera menghadapi masalah yang besar, dan dirinya pun segera melayangkan tatapan ke arah Jiu Yu untuk meminta gadis itu mengambil bagiannya. Jiu Yu pun segera mengambil mutiara pemecah laut karena dia tahu jika tombak naga merah dan juga baju sirah naga merah adalah benda yang tidak bisa dipisahkan. Setelah menyelesaikan masalah pembagian harta ini, Mu Chen segera melayangkan tatapan pada beberapa tokoh yang masih memandang dirinya, dan dia berkata, "Apakah kalian masih menginginkan token dari pemimpin kedua Istana Surgawi Kuno? Jika iya, maka aku tidak akan segan-segan untuk menerima tantangan kalian. Tapi jika kalian kalah, maka aku akan meminta kalian untuk membayar harga yang cukup tinggi seperti Xia Hong." Mendengarkan ucapan dari seorang Mu Chen, banyak tokoh terkejut. Mereka jelas tidak ingin kehilangan harta seperti yang telah terjadi pada Xia Hong. Nona Qinya dari Menara Tianya dengan lembut berkata, "Mana mungkin kami berani merebut token yang sudah dibeli oleh alam Daluo." Mendengarkan hal ini, Mu Chen mulai tersenyum senang, dan dirinya yakin jika di kemudian hari tidak akan ada lagi kelompok yang berani bertindak dengan gegabah menantang orang-orang alam Daluo. Di tengah bayangan itu, sosok Nona Qinya kembali meminta Mu Chen untuk berdiskusi dengannya bersama dengan Musan dari pavilion naga tersembunyi serta Jiang Ling dari sekte pedang abadi. Mu Chen yang mendengarkan tawaran ini jelas menerimanya dengan senang hati. Dia berpikir jika dia bisa mendapatkan dukungan dari kekuatan lain, maka itu akan cukup menguntungkan baginya. Tak lama kemudian mereka mulai berkumpul. Namun sosok Qinya terlihat ingin mencari tahu siapa Lin Jing sebenarnya. Tapi gadis kecil itu tidak berniat untuk membuka identitasnya. Melihat hal ini, Nona Qinya segera mengalihkan
mengalihkan pandangannya untuk mengobrol dengan Muzhen. Dia berkata jika kedepannya Muzhen harus berhati-hati dengan sosok bernama Qi Yu. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa Qi Yu ini? Mungkinkah dia merupakan generasi muda terkuat di dalam tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.